Malam semakin larut. Acara perpisahan perlahan mulai berakhir. Para taruna saling berpamitan. Keluarga mulai meninggalkan aula satu persatu. Tori berdiri di depan aula, menatap langit malam yang cerah. Di sampingnya, Desta menyalakan rokok, membuskan asapnya pelan. Waktu berlalu begitu cepat ya, Des. Perasaan seperti belum lama ini kita cari belalang di belakang sekolah dulu. Hehehe. Ya, rasanya baru kemarin kita masih bocah. Sekarang kita mulai mengemban tanggung jawab. Hidup kita memang singkat, tapi kenangan itu tidak akan hilang, Dul. Hehehe. Dan sekarang kau sudah menjadi seorang polisi. Jalankan kewajibanmu, Tori. Jadilah salah satu anggota yang memiliki jalan yang lurus. Jangan mengikuti circle yang buruk. Aku mengenalmu. Aku percaya padamu, Tori. Mereka berdua berdiam sejenak, menikmati momen singkat itu. Lalu dari jauh, suara Mail memanggil. Tori, ayo pulang. Tori menoleh ke keluarganya. Kita akan ketemu lagi di pernikahanmu, Dul. Aku tunggu, Des. Tori melangkah pergi, bergabung dengan orang tuanya dan Aris. Malam itu berakhir, namun perjalanan barunya baru saja dimulai. Di belakang, Aris menatap Tori dengan tatapan yang tenang. Akan ada banyak hal yang menanti di depan, tapi malam ini biarkan ia menikmati kebahagiaannya. Adikku, jalanmu ke depannya tidak akan mudah, batin Aris. Beberapa bulan setelah kelulusan, lokasi di Yogyakarta, matahari pagi menyinari jalanan kota Jogja, memberikan kehangatan pada kota budaya yang selalu hidup. Suara motor, klakson kendaraan, dan pedagang kaki lima yang mulai membuka dagangan menciptakan harmoni khas Jogja. Di antara keramaian itu, Tori melangkah tegap dalam seragam kepolisian magangnya. Hari itu adalah hari pertama ia memulai tugas sebagai calon polisi profesional. Sebuah perjalanan baru yang akan menguji mental, kedisiplinan, dan dedikasinya. Di markas tempat ia bertugas, Tori dan beberapa rekan magangnya berdiri tegap di halaman, menunggu arahan dari senior mereka. Seorang perwira dengan tatapan tegas berjalan ke depan. Namanya Ibtu Satrio, seorang instruktur yang dikenal disiplin namun adil. Selamat datang di lapangan. Suara Ibtu Satrio menggelegar. Mulai hari ini, kalian bukan lagi anak akademi yang hanya belajar di dalam kelas. Kalian akan menghadapi dunia nyata. Ada yang ragu bisa bertahan? Tori dan rekan-rekannya tetap diam, tidak ada yang mundur. Bagus, maka dengarkan baik-baik. Ia mulai menjelaskan tugas mereka, mulai dari patroli rutin, pengamanan, hingga membantu tugas penyelidikan kecil. Sebagai taruna magang, mereka tidak langsung terjun ke kasus berat, tetapi tetap menghadapi realitas dunia kepolisian. Tori mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu ini adalah langkah awalnya menuju impian, menuju seorang penegak hukum yang bisa diandalkan. Seiring waktu, Tori mulai merasakan beratnya tugas di lapangan. Patroli malam di jalanan Malioboro, mengamankan wisatawan dari copet dan preman, mengatur lalu lintas di simpang 4 yang padat, menghadapi pengendara yang tidak sabar dan emosional, mendampingi penyelidikan kecil, belajar bagaimana seorang polisi mengumpulkan informasi dan menganalisis kejadian. Di balik semua itu, ada satu hal yang selalu membuatnya bersemangat. Ia merasa hidupnya semakin berarti. Ia mulai memahami bahwa menjadi polisi bukan hanya soal menangkap penjahat, tetapi juga tentang melindungi, membantu, dan melayani masyarakat. Dari kejauhan, Aris memperhatikan Tori, berdiri di atas gedung dengan tangan terlipat. Ia mengamati adiknya menjalani hari-harinya. Tori semakin kuat, semakin mandiri, dan karena itulah Aris mulai mengurangi campur tangannya. Aku tidak bisa terus memantaunya jika begini. Tapi bagaimana jika nanti? Yo wis lah, itu pikirkan nanti. Aris sadar, jika ia terus melindungi Tori,
maka adiknya tidak akan pernah berkembang menjadi pria yang siap menghadapi takdirnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Aris membiarkan Tori melangkah dengan kekuatannya sendiri. Namun, meski dari jauh, ia tetap mengawasi sesekali. Karena bagi Aris, darah yang mengalir di tubuh Tori bukanlah darah biasa, dan cepat atau lambat, dunia mistis akan kembali mencari Tori. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Waktu di mana hari pernikahan Desta. Lokasi di Gedung Wanita Tama, Yogyakarta. Malam itu, Gedung Wanita Tama dipenuhi cahaya dan kemeriahan. Lampu kristal berkilauan menghiasi ruangan luas yang dipenuhi tamu undangan. Musik gamelan berpadu dengan alunan lagu pernikahan, menciptakan suasana sakral dan elegan. Tori menggunakan setelan formal hitam, berdiri di antara tamu undangan. Ia tersenyum melihat Desta berdiri gagah di pelaminan bersama Laura. Dia tampak luar biasa. Kini dia akan menjadi orang yang berbeda. Gumam Tori sambil tertawa kecil. Desta melihatnya dari jauh, mengangkat alis dan menunjukkan ekspresi penuh kemenangan. Yes, aku duluan. Tori hanya menggeleng kepala, lalu mengangkat gelasnya sebagai tanda selamat. Suasana pernikahan berjalan lancar, penuh tawa dan kebahagiaan. Semua orang menikmati malam itu tanpa ada satupun yang menyadari bahwa ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan. Di luar gedung, angin malam tiba-tiba berembus lebih kencang. Pohon-pohon bergoyang pelan, namun udara di sekitar terasa lebih berat. Aris yang berdiri di pojokan gedung merasakan getaran yang tidak biasa. Ada yang tidak beres di sini. Tiba-tiba, kilatan energi gaib merambat di udara, nyaris tidak terlihat oleh kemampuan manusia. Namun, bagi Aris, ia bisa melihatnya dengan jelas. Sebuah kekuatan mistis mencoba menerobos pertahanan acara itu. Dari balik bayangan, sosok hitam muncul, makhluk spiritual dengan tubuh yang samar. Matanya merah berkilauan. Makhluk itu ingin mengacaukan kebahagiaan malam itu. Namun, sebelum makhluk itu bisa bergerak lebih jauh, suara auman menggelegar memenuhi udara. Tiba-tiba, di atas pelaminan, sebuah sosok singa raksasa muncul, diselimuti cahaya emas yang gagah dan kuat. Makhluk itu melangkah ke depan, menatap makhluk hitam dengan tatapan penuh wibawa. Mbah Basil telah tiba. Setelah makhluk hitam itu dihalau, Mbah Basil melirik ke arah Aris. Singa gaib itu bergerak ke tempat yang lebih sepi, seolah menunggu. Aris mengerti. Ia melangkah mendekat, berdiri di depan makhluk mistis tersebut. Sebuah pertemuan yang sudah lama seharusnya terjadi. Mbah Basil menatap Aris dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa. Aku tahu siapa kau, Ksatria Nusantara. Dan aku tahu siapa Anda, pelindung keluarga Desta, Subasil Sang Singa Agung. Almarhum kakekku pernah bercerita tentang Anda. Ternyata Anda lebih luar biasa dari apa yang kakekku ceritakan. Kakekmu, Pak Sabar, ia adalah pria yang hebat. Seandainya hidupnya tidak ia dedikasikan untuk melindungi Nak Tori, ia pasti menjadi sosok manusia yang luar biasa. Dan kini kau melanjutkan perjuangan kakekmu. Tapi Mbah Basil menatap gedung pernikahan yang kini kembali damai. Kau ingin melindungi Nak Tori. Aku menghargai itu. Tapi ingatlah, kau punya kehidupanmu sendiri. Jangan mengorbankan jalanmu sendiri, wahai Ksatria Nusantara, karena kau memiliki takdir yang berat di jalanmu kelak. Ya, sudah menjadi kewajiban saya. Tapi entahlah, saya hanya ingin Tori tidak terlibat dengan takdirnya. Aku mengerti. Tapi ingat, segel yang kupasang di dalam dirinya tidak akan bertahan selamanya. Apa maksud Anda, Yang Subasil?
Tori, energinya semakin besar. Saat waktunya tiba, segel itu akan runtuh, dan kau tidak akan bisa terus-menerus melindunginya. Jika kau terus menghalangi takdirnya, kau hanya akan membuatnya lemah. Aris terdiam. Kata-kata itu menancap dalam pikirannya. Selama ini, ia berpikir bahwa melindungi Tori adalah cara terbaik. Tapi, apakah itu benar? Saat semua orang menikmati acara pernikahan tanpa mengetahui apa yang terjadi, Aris berdiri dalam kebimbangan. Kata-kata Mbak Basil mengubah cara pandangnya. Anda benar, Yang Subhasil. Saya sangat berterima kasih atas apa yang pernah Anda lakukan pada Tori. Menyegel energi spiritualnya memang membuat dirinya jauh lebih aman. Saya juga memutuskan untuk mulai mengendurkan pengawasan. Saya memang ingin menjauhkan takdir Tori, tapi saya sadar takdirnya hanya dirinya sendiri yang bisa merubahnya. Itu benar. Takdir Nak Tori hanya dirinya yang bisa merubahnya. Meskipun jalan takdir kalian mungkin ke depannya akan saling berlawanan, ingatlah satu hal, Ksatria Nusantara. Dia tetaplah adikmu. Meskipun di masa depan nanti kalian akan saling berhadapan, tapi selalu ingatlah akan hubungan darah kalian. Jangan mau dikendalikan oleh takdir, Nak Aris. Kata-kata Mbak Sap membuat Aris sangat terkejut. Mohon maaf, Yang Basil. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Takdir manusia tidak ada yang bisa merubahnya. Jangan pernah mau dikendalikan oleh kehendak. Percayalah, dahulu aku menolak menerima takdirku dan memilih melindungi anak cucuku dari generasi ke generasi. Intinya, jadilah dirimu sendiri, Nak Aris. Jangan mau melangkah dan mau dikendalikan oleh takdir. Sosok lain muncul dan membuat Mbah Basil langsung terdiam. Raka Wisesa, kenapa kau muncul? Tidak, Tuan. Aku hanya berjaga. Raka Wisesa menatap tajam ke arah Mbah Basil dan berkata dalam percakapan pikiran, hentikan ucapanmu itu, manusia tua. Kau tidak akan bisa mempengaruhi takdir tuanku dengan kata-kata bijakmu. Kau punya jalanmu sendiri. Jangan ikut campur. Mbah Basil hanya terdiam dan tidak berani untuk membalas. Baiklah, Nak Aris. Aku akan pergi. Terima kasih atas segalanya, Yang Subhasil. Aris berikan penghormatannya. Mbah Basil kemudian pergi. Masa depan akan semakin berbahaya. Aku tidak menyangka Nak Aris memiliki takdir yang sangat mengerikan. Jangankan aku, mungkin para punokawan sekalipun tidak akan bisa menghentikan takdirnya. Dunia akan segera berubah. Batin Mbah Basil. Raka, kenapa kau muncul? Apakah kau pikir aku akan terpengaruh dengan kata-katanya? Seperti yang aku duga, Tuan memang sangat luar biasa. Sudahlah, ayo kita pergi. Dimengerti, Tuan. Beberapa bulan setelah magang selesai, lokasi di Sumatera Barat, kereta api perjalanan melambat saat memasuki stasiun Padang, ibu kota Sumatera Barat. Tori menatap keluar jendela. Pemandangan hijau membentang luas. Bukit-bukit yang megah berdiri kokoh di kejauhan. Udara di sana begitu segar, berbeda dengan Yogyakarta yang lebih padat dan sibuk. Saat turun dari kereta, Tori merasakan getaran yang berbeda di tempat itu. Ada sesuatu yang tua dan bersejarah di udara. Sumatera Barat, tempat baru dan tantangan baru. Ini pasti akan menyenangkan. Tori menarik nafas dalam, lalu membawa koper dan tas ranselnya menuju kendaraan dinas yang sudah menunggunya. Setelah perjalanan singkat, Tori tiba di markas kepolisian daerah Sumatera Barat.
Bangunan itu memiliki arsitektur yang masih mempertahankan nuansa tradisional Minangkabau dengan atap gonjong khas rumah gadang. Di dalam suasana lebih tegas, para polisi berlalu lalang, berkas-berkas perpindahan tangan, dan suara komunikasi radio terdengar dari berbagai sudut ruangan. Seorang perwira senior menghampirinya. "Tori, selamat datang di Sumatera Barat. Saya Kompol Darman. Atasanmu langsung di sini." "Siap, Komandan." Darman mengamati Tori dengan sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kau datang jauh-jauh dari Jawa ya? Tapi ingat, di sini berbeda. Masalahnya tidak hanya soal kriminalitas saja. Ada hal lain yang lebih unik." Tori mengernyitkan dahinya. "Maksudnya, Komandan?" Darman tidak menjawab langsung. Ia hanya menempuk bahu Tori. "Kau akan tahu sendiri nanti." Hari demi hari, Tori mulai beradaptasi dengan tugasnya. Ia ditugaskan untuk patroli malam di daerah perbukitan, mengawasi jalanan yang sering menjadi jalur penyelundupan ilegal. Tori juga pernah membantu penyelidikan kasus pencurian di sebuah desa terpencil, di mana warga percaya ada campur tangan makhluk halus dalam kejadian itu. Namun, apapun yang terjadi, Tori selalu mengandalkan logikanya sebagai polisi. Ia tidak ingin terjebak dalam cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Namun, ada satu hal yang membuatnya terus merasa tidak nyaman. Kadang, saat berjalan di malam hari, ia merasa ada yang mengawasi. Di kejauhan, di sudut-sudut gelap, di balik pohon-pohon besar, ada sesuatu yang bersembunyi. Tori mengabaikan perasaan itu. Tanpa ia sadari, Aris masih mengawasinya dari kejauhan. Namun berbeda dengan sebelumnya, Aris mulai menahan diri. Aris hanya akan turun ketika Tori benar-benar dalam bahaya. Mau bagaimanapun, itu adalah langkah pertama Tori menghadapi dunia nyata sendirian. Dan disinilah jalan Aris sebagai seorang kesatria Nusantara akan dimulai. Langit malam di puncak Gunung Lawu begitu pekat. Kabut tipis melayang di antara pepohonan pinus, membuat suasana terasa mistis dan mencekam. Di kejauhan, suara angin gunung meraung seperti bisikan para leluhur yang mengawasi dunia manusia. Di tengah kegelapan, seorang pemuda berdiri tegap. Aris, matanya memandang lurus ke depan, penuh tekad. Ia telah mengantar adiknya Tori ke jalannya sendiri. Kini, tidak ada lagi yang menahan langkahnya. Di hadapannya, Raka Wisesa, pendamping gaibnya, berdiri tegak, mengenakan baju sirah keemasan yang bersinar redup di bawah cahaya bulan. Suaranya dalam dan penuh wibawa. "Raka, katakan, apa yang harus aku lakukan sebagai seorang kesatria Nusantara? Sekarang, sepertinya aku sudah siap." "Baik, Tuan. Jika memang Anda sudah siap, dengarkan baik-baik." Angin bergesir kencang. Kabut yang melingkar mereka berputar seperti badai kecil. Raka Wisesa mengangkat tangannya, dan tiba-tiba di antara kabut itu muncul bayangan pertempuran besar. Bayangan perang masa lalu tergambar di udara. Para dewa melawan makhluk-makhluk raksasa bertanduk dan bersisik. Mata mereka menyala merah, tubuh mereka sebesar gunung. "Ini adalah para Asura, Tuan. Keberadaan iblis tertua yang menjadi musuh para dewa ribuan tahun lalu. Mereka tidaklah sepenuhnya lenyap. Mereka hanyalah tersegel. Namun, segel itu semakin melemah, Tuan." Salah satu Asura mengangkat tangan. Tanah retak, langit bergetar. Di balik awan muncul sosok yang jauh lebih besar, Raja Iblis Agung. Bukankah itu Dajjal?" "Benar, Tuan. Jika para Asura telah kembali, maka Dajjal juga akan bangkit. Dan saat itu terjadi, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan." Di antara pertempuran itu, muncul cahaya terang. 7 senjata bersinar keemasan melayang di langit. "Dahulu,
para dewa menciptakan 7 pusaka dewa untuk mengimbangi kekuatan para asura dan menjadi kunci untuk mengalahkan Raja Iblis Agung. Gambar di udara berubah, menampilkan 3 sosok bersinar, Batara Guru, Semar, dan Togok. Sebetulnya ada 10 pusaka, Tuan, tapi 3 pusaka tertinggi berada di tangan para Mahadewa, Batara Guru, Semar, dan Togok. Sedangkan 7 pusaka dewa lainnya tersebar setelah pertempuran besar. Bayangan di udara lenyap, kabut kembali tenang. Raka menatap Aris dengan serius. Tuan, tugas Anda adalah mengumpulkan ke-7 pusaka itu sebelum jatuh ke tangan yang salah. Jika tidak, Tuan, dunia akan hancur. Lalu, bagaimana dengan Tori? Tori memiliki takdir dari alam naga. Dia akan mengumpulkan 7 pusaka naga, Tuan, yang kekuatannya setara dengan pusaka dewa. Tidak, aku tidak ingin ia terlibat dalam pertempuran ini. Itulah sebabnya, Tuan, jika Anda bisa mendapatkan pusaka dewa lebih dulu, maka Anda bisa mencegah takdir Tori yang berbahaya itu, Tuan. Aris mengangguk dengan mantap. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Tori dari takdir yang berat, maka ia akan melakukannya. Raka kemudian melanjutkan, Anda sudah memiliki salah satu dari 7 pusaka dewa, yaitu tombak kencana jagat, atau yang lebih dikenal sebagai tombak Trisula, Tuan. Aris menoleh ke tombak yang ia gantungkan di punggungnya. Bilah tombak itu bersinar keemasan dengan ukiran aksara kuno yang berdenyut seperti jantung hidup. Tapi masih ada 6 pusaka lainnya, Tuan, dan mereka tersebar di seluruh Asia. Namun 3 di antaranya ada di Nusantara. Aris menatap Raka. Ada di mana itu, Raka? Itulah masalahnya, Tuan. Kabut di sekeliling mereka kembali berputar, dan kali ini muncul bayangan 3 sosok misterius. Garing, mata sipit, tubuh kekar, wajah serius dengan hidung yang bulat. Petruk, tinggi, berhidung panjang, ekspresinya licik tapi ramah. Bagong, gemuk, tangan di pinggang, senyumnya misterius namun menenangkan. 3 pusaka itu ada di tangan-tangan anak-anak Semar. Mereka adalah Garing, Petruk, dan Bagong, Tuan. Punokawan, Raka mengangguk. Menemukan mereka saja sudah sulit, apalagi mendapatkan pusaka dari mereka. Tiba-tiba, langit malam bergetar. Sebuah cahaya merah muncul di cakrawala, seperti meteor yang jatuh dari langit. Aris menatapnya dengan tajam. Apa itu? Itu adalah awal dari segalanya, Tuan. Suara ledakan terdengar di kejauhan, seperti sesuatu yang baru saja bangkit dari tidurnya. Aris menatap langit, lalu menggenggam tombak kencana jagat dengan erat. Baiklah, Raka, kita mulai perburuan ini. Dengan itu, perjalanan kesatria Nusantara ini akhirnya dimulai. Di suatu tempat, malam telah larut. Angin dingin berembus pelan, menyelinap di antara celah-celah batu candi yang telah berusia ratusan tahun. Cahaya bulan setengah tersembunyi di balik awan, memberikan kesan muram di tempat itu. Di dalam sebuah ruangan tersembunyi, di belakang candi Panataran, Aris berdiri di depan sebuah meja kayu berukuran tua. Di atasnya berserakan beberapa naskah kuno, daun lontar, dan lembaran kitab beraksara Jawa kuno. Punokawan, Garing, Petruk, dan Bagong.
Aris bergumam, matanya menelusuri setiap tulisan barisan dalam kitab tua yang telah ia temukan. Di sisi ruangan, Raka Wisesa berdiri dengan tegak, menjaga dalam keheningan. Sosoknya seperti bayangan tanpa suara, memperhatikan majikannya yang kini tengah sibuk mencari petunjuk. Tidak ada catatan jelas tentang keberadaan mereka di sini. Tiba-tiba, suara kertas dibalik dengan cepat bergema di ruangan batu itu. Aris menemukan sesuatu, sebuah catatan kecil di pinggiran halaman, tulisan tangan seorang dari abad yang lalu. Mereka ada tersembunyi di antara yang tidak terlihat. Gareng, sang mata setengah tertutup, tinggal di kaki Semeru, datang dan pergi seperti angin. Mereka tidak bisa ditemukan dengan mata biasa, hanya dengan niat yang benar. Maksudnya apa iki? Aris mengepalkan tinjunya. Baiklah, kaki Gunung Semeru. Itu sepertinya petunjuk pertama kita, Raka. Jika benar Gareng ada di sana, maka perjalanan kita akan dimulai di Jawa Timur, Tuan. Lokasi di desa Argowilis, kaki Gunung Semeru. Waktu di pagi buta, kabut masih tebal. Kabut tipis menyelimuti desa Argowilis, sebuah desa kecil yang jarang dikunjungi orang luar. Rumah-rumah tua dengan dinding bambu berdiri berjajar, sementara jalan setapak berbatu masih basah oleh embun pagi. Aris berjalan pelan menelusuri desa, matanya tajam mengamati setiap sudut. Di sepanjang jalan, beberapa warga desa menatapnya dengan penuh tanda tanya. Namun, tidak ada yang berbicara. Tiba-tiba, muncul lelaki tua dengan jubah lusuh muncul dari dalam rumah kayu tua. Wajahnya penuh kerutan, dengan mata yang nampak setengah tertutup. Orang asing tidak sering datang ke desa ini. Permisi, saya mencari seseorang, orang tua dengan mata setengah tertutup. Oh, untuk apa kau mencarinya? Aris tidak langsung menjawab. Ia menatap lelaki itu dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, aku mencari Mbah Gareng. Hening. Angin bertiup kencang, membawa suara dedaunan yang berbisik. Lelaki tua itu bertanya pelan, lalu berbalik masuk ke rumahnya. Ikutlah denganku, nak. Di dalam rumah pertapa, ruangan dalam rumah itu remang-remang. Asap dupa memenuhi udara, menebarkan aroma cendana yang khas. Lelaki tua itu duduk di tikar pandan, sementara Aris duduk di seberangnya. Mbah Gareng tidak tinggal di satu tempat, tapi dia sering terlihat di Gunung Bromo, nak. Gunung Bromo? Mbah Gareng adalah penjaga. Dia tidak mudah ditemui, apalagi jika niatmu tidak benar. Aku datang bukan untuk menguji kesabaran. Aku membutuhkan pusaka dewa. Itu masalahnya, anak muda. Kau pikir dia akan memberikannya begitu saja? Ya, saya mengerti. Tapi aku akan berusaha. Terima kasih petunjuknya. Setelah beberapa saat, Aris pergi. Pertapa itu hanya memandanginya dari jauh sambil bergumam lirih. Alam Nusantara akan berubah. Sang Satria telah lahir. Beberapa hari kemudian, Aris berdiri di tepi lautan pasir Gunung Bromo. Langit kelabu, angin kencang berdesir, membawa debu yang berterbangan di udara. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sebuah sosok berdiri di atas bukit pasir. Siluetnya tegap, matanya sipit seperti selalu mengantuk. Namun, tubuhnya memancarkan aura kekuatan. Apakah itu semacam menandakan ada Mbah Gareng? Aris menarik napas dalam. Petualangannya sungguh baru saja dimulai. Malam mulai merayap di kaki Gunung Bromo, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Langit dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelap-kelip, sementara kabut tipis menyelimuti desa-desa kecil di sekitarnya.
Aris muncul dari portal dimensi yang dibuka oleh Raka Wisesa. Langkahnya mantap menapaki tanah berpasir khas Bromo. Aku bisa merasakan energi kuat di sini. Raka Wisesa berdiri di sampingnya, tubuhnya berpendar samar. Tempat ini adalah salah satu titik sakral Nusantara, Tuan. Namun, perjalanan ke puncak tidaklah semudah yang Anda bayangkan. Gareng tidak akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Jadi, kita harus bertarung. Lebih dari itu, Tuan. Konon, Gareng hanya mengakui mereka yang kuat. Terlebih, Anda tidak bisa langsung ke puncak dalam wujud fisik. Perjalanan ke dunia gaib Bromo harus dilakukan melalui meraga sukma. Fisik Anda terlalu rapuh untuk menembus batas-batas dimensi ini, Tuan. Tanpa banyak bicara, Aris mencari sebuah penginapan kecil di desa terdekat. Suasananya sunyi, hanya suara angin yang berdesir lembut. Sang pemilik penginapan, seorang pria tua dengan sorotan mata tajam, menatapnya sejenak sebelum berkata, "Oh, sepertinya bukan orang sini, ya, Nak." "Saya hanya orang berbeda, secara hobi saja kok." "Hati-hati, kalau ingin menjelajah ke Bromo, tidak semua yang kau temui akan bersahabat loh." Haris hanya mengangguk sebelum masuk ke kamar. Ia duduk bersila di tengah ruangan, menutup matanya lalu mulai mengatur nafas. Perlahan-lahan tubuhnya mulai terasa ringan. Tubuh sukma Aris terlepas dari raga fisiknya. Cahaya biru menyelimuti tubuh astralnya, dan dalam sekejap ia sudah berada di alam gaib. Suasananya berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, dan hawa magis menyelimuti udara. Aris menatap sekeliling. Pepohonan yang tadinya nampak biasa ini berubah menjadi siluet-siluet misterius, seakan memiliki kesadaran sendiri. Angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan samar. Tiba-tiba terdengar suara derap kuda. Sebuah dokar hitam muncul dari balik kabut. Roda-rodanya seolah melayang di udara. Kuda yang menariknya bukanlah kuda biasa. Bulu hitamnya berkilauan dengan mata menyala merah. Seorang pria tua duduk di kursi kusir. Rambutnya putih panjang, matanya tajam, dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Hehehe, apakah kau yang bernama Nak Aris? Suaranya dalam, bergema seakan berasal dari segala arah. "Benar, siapakah Anda?" Pria itu tersenyum tipis. Aku adalah utusan Ki Bromo. Kau tidak bisa sembarangan mendaki ke puncak, Nak. Kau harus minta izin dahulu dari Ki Bromo. Tapi kedatanganmu sudah dirasakan oleh beliau. "Oh, begitu. Ya sudah, antarkan aku ke sana." Pria tua itu tertawa kecil, lalu menepuk kendali kudanya. Kuda hitam itu mengangkat kedua kakinya, lalu melesat ke udara bersama dokarnya. Aris yang duduk di dalam merasakan angin kencang menerpa tubuhnya. Mereka terbang melintasi lembah dan lautan pasir, menembus kabut tebal menuju sebuah istana raksasa di kejauhan. Istana itu bertingkat-tingkat, menjulang ke langit seperti menara emas. Pilar-pilar megah berdiri kokoh, diukir dengan relief naga dan dewa-dewa kuno. Sampai di sini tugasku. Masuklah, Ki Bromo sudah menunggu. Aris melangkah ke dalam istana. Di tengah ruangan utama, seorang lelaki gagah duduk di atas singgasana emas. Tubuhnya besar dan berotot. Rambutnya panjang terikat, dan sosok matanya tajam bagaikan elang. Aku sudah menunggumu, Aris, sang kesatria Nusantara," ucap Ki Bromo. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Salam Ki Bromo. Aku ingin meminta izin untuk naik ke puncak untuk menemui Mbah Gareng." Menjadi kesatria Nusantara bukan hanya soal kekuatan. Kau harus membuktikan bahwa kau layak. Tiba-tiba,
Lantai di bawah kaki Aris bergetar. Dinding istana bergerak, membentuk 7 gerbang besar, masing-masing menuju ke sebuah area pertarungan. Di balik gerbang, ada lawan yang harus kau hadapi. Jika kau berhasil mengalahkan mereka, barulah aku akan memberimu izin. Baik, aku akan menerima tantangan ini. Kalau begitu, ujianmu dimulai sekarang. Gerbang pertama terbuka. Di dalamnya terdengar suara langkah berat, suara sesuatu yang besar. Baiklah, ayo kita mulai. Suasana di dalam istana Ki Bromo berubah seketika saat gerbang pertama mulai terbuka perlahan. Angin panas menyembur dari celah gerbang, membawa hawa yang begitu menyengat hingga membuat nafas Aris terasa berat. Langit-langit ruangan dipenuhi kabut asap pekat, dan lantai yang awalnya padat kini berubah menjadi permukaan yang menggelegak seperti batu vulkanik yang baru keluar dari kawah. Udara bergetar, suhu meningkat drastis. Di dalam kegelapan, sosok raksasa muncul perlahan. Tubuhnya menjulang lebih dari 3 meter. Seluruh kulitnya merah membara, dengan retakan yang memancarkan cahaya oranye kekuningan, seolah di dalam tubuhnya mengalir lava yang panas. Suara tawa yang berat dan menggelegar menggema ke seluruh ruangan. Sepasang mata menyala seperti bara api, menatap tajam ke arah Aris. Jin itu menjejakkan kakinya ke tanah, dan seketika lantai di sekitar pecah, menyemburkan api ke udara. Kau ingin melewati lantai ini, bocah? Aku adalah Rancawara, penguasa api neraka Bromo. Jika kau ingin lewat, maka kau harus bertahan hidup di dalam neraka. Sosok itu menggeram, suaranya dalam dan bergemuruh seperti gunung yang siap meletus. Dengan satu gerakan, Rancawara mengayunkan tangannya ke samping, menciptakan lingkaran api besar yang mengelilinginya. Panas yang menyengat langsung menerpa Aris, membuat keringatnya mengucur dengan deras. Namun, Aris tidak mundur. Ia menggenggam erat tombak kencana jagat. Matanya memandang tajam ke arah lawannya. Kau terlalu banyak bicara, lu. Bisakah langsung dimulai? Bagus. Kau memiliki nyali manusia. Tunjukkan padaku seberapa tangguhnya seorang kesatria Nusantara. Tanpa peringatan, Rancawara mengayunkan tangannya ke depan, melepaskan bola api raksasa yang melesat cepat ke arah Aris. Aris melompat ke samping, nyaris terkena ledakan itu. Lantai tempat ia berdiri sebelumnya kini berubah menjadi kawah api yang menganga, dengan magma bergejolak di dalamnya. Namun, serangan Rancawara tidak berhenti. Dari kedua tangannya, bola-bola api lain muncul, melayang di udara lalu meluncur ke arah Aris dengan kecepatan tinggi. Wah, oke jika begitu. Ajian Raga Sukma Bayu. Aris mengaktifkan ajian kecepatannya. Tubuhnya bergerak secepat angin, melompati serangan api yang menghujani lantai, melesat dari satu titik ke titik lainnya. Namun, Rancawara mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tiba-tiba dari tanah muncul semburan api raksasa yang mengepung Aris dari segala arah. Aku tahu kau kemana akan melompat, bocah. Kau tidak akan bisa menghindari api neraka Bromo. Aris mencoba berlari ke arah yang aman, tetapi suhu di sekitarnya semakin meningkat. Nafasnya mulai sesak, dan panasnya membakar kulitnya meskipun ia belum tersentuh api secara langsung. Dengan satu gerakan, Aris melompat ke udara dan mengayunkan tombak kencana jagat ke arah Rancawara. Namun, ujung tombaknya hanya mengenai udara kosong. Oh, apa ini? Tubuh Rancawara berubah menjadi nyala api dan berpindah tempat dalam sekejap. Dari belakang Aris, suara tawa menggelegar terdengar. Kau terlalu lambat, bocah. Sebuah bola api raksasa meledak tepat di dekat Aris. Tubuhnya terhempas ke belakang.
menabrak dinding ruangan dengan keras. Aris terjatuh tersungkur di lantai yang panas. Nafasnya memburu, tubuhnya mulai terasa lemah akibat panas yang ekstrim. Rancawara melangkah mendekat. Setiap jejak kakinya membakar tanah di bawahnya. Inilah akhir perjalananmu, Satria Nusantara. Rancawara mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap melancarkan serangan mematikan. Namun, di tengah kelelahan dan rasa sakit yang membakar tubuhnya, Aris mendengar suara Raka Wisesa dalam pikirannya. Tuan, kekuatan api tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik semata. Mata Aris membelalak. Ia mulai menyadari sesuatu. Aris mulai merasakan energi dalam tubuhnya, mengingat ajian khusus yang pernah diajarkan oleh Raka Wisesa. Ia berbisik pelan, mengaktifkan ajian yang akan menjadi kunci dalam pertarungan itu. Ajian Tirtawening, Ajining Sukmo. Tiba-tiba, udara di sekitar Aris berubah. Ada getaran halus yang menyebar di sekitarnya, menciptakan efek dingin yang melawan panas dari api Rancawara. Apakah ini usaha terakhirmu, bocah? Aris terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat yang langsung menguap begitu menetes ke lantai yang membara. Panasnya semakin menjadi-jadi. Udara di sekelilingnya terasa seperti bara yang siap memanggang apapun yang mendekat. Rancawara melangkah santai, senyumnya penuh kemenangan yang tersungging di wajahnya. Bocah, kau bukanlah tandinganku. Aris menggenggam erat tombak kencana jagat dan melompat ke udara, mencoba menebas lawannya. Serangannya hanya mengenai udara panas. Rancawara sudah menghilang, berubah menjadi nyala api dan muncul kembali di belakangnya. Terbakarlah dalam api neraka, bocah! Tiba-tiba, tanah di bawah Aris bergetar hebat. Suhu yang sudah panas semakin meningkat hingga terasa seperti berada di dalam kawah gunung berapi yang baru meletus. Rancawara mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menggerakkan kedua telapak tangannya ke arah tanah. Letusan neraka Bromo. Tanah di bawah Aris meledak hebat. Lahar panas menyembur ke udara, membentuk pilar-pilar api yang menjulang tinggi. Aris berusaha menghindar, namun terlambat. Semburan lava menghantam tubuhnya. Panas yang luar biasa langsung membakar pakaian dan kulitnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya melepuh. Luka bakar menyebar dari bahu hingga ke kakinya. Aris terhempas ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding ruangan dengan keras. Nafasnya tersengal, matanya mulai kabur, nyeri di sekujur tubuhnya luar biasa. Bahkan pergerakan jarinya pun terasa sulit. Rancawara mendekat dengan langkah berat. Sudah aku katakan, bocah, api neraka ini tidak akan bisa kulawan dengan kekuatan biasa. Aris mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah, lututnya bergetar, dan ia kembali tersungkur. Pikiran Aris mulai kacau. Sial, apakah ini akhirnya? Aku terlalu lama mengamati Tori, hingga aku sendiri melupakan latihanku. Namun, di tengah keputusasaannya, suara seorang terdengar dari dalam kepalanya. Tuan, jangan menyerah. Raka. Di tengah kesadarannya yang semakin menipis, Aris melihat sosok Raka Wisesa berdiri di dalam pikirannya. Matanya tajam, pendamping gaib yang memancarkan ketenangan. Tuan, kekuatan api tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik semata, Tuan. Gunakan akal dan hati, bukan hanya otot. Gunakan akal dan hati? Apa maksudmu, Raka? Aku harus mencari cara seperti apa? Sepertinya wilayah ini adalah domain khusus miliknya, dan aku seakan terjebak di wilayahnya. Tunggu dulu. Api butuh oksigen untuk menyala. Jika aku bisa mengontrol udara di sekitarku, aku bisa melemahkannya. Raka Wisesa tersenyum.
Aris kemudian menutup matanya, mencoba merasakan energi di sekelilingnya. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tetapi hatinya mulai tenang. Lalu, ia mengingat sesuatu ajian yang pernah diajarkan Raka kepadanya, ajian pamungkas yang mampu mengendalikan aliran udara. Dengan suara pelan, ia merapalkan mantra kuno. Ajian Setyabayu Sukma. Perlahan, udara di sekeliling Aris mulai berubah. Angin yang sebelumnya hanya sekedar hembusan kecil, kini mulai berputar pelan di sekeliling tubuhnya. Rancawara menyipitkan matanya, merasakan ada sesuatu yang berubah. Wah, apa yang kau lakukan, bocah? Aris membuka matanya dengan penuh tekad. Sekarang, mari kita lihat, apakah api bisa bertahan tanpa oksigen? Angin berputar semakin cepat di sekitar Aris. Pancaran udara dingin yang ia ciptakan mulai menekan panas yang membakar tubuhnya. Kulitnya yang tadinya melepuh perlahan terasa lebih ringan, meskipun rasa sakitnya masih tersisa. Jangan kau pikir angin bisa memadamkan api nerakaku. Lihat ini, bocah sombong. Sosok itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tanah bergetar dengan hebat, dan dari dalam perut istana, api menyembur dengan liar. Angin panas mendesing dengan kencang, menyapu seluruh ruangan hingga dinding-dindingnya memerah, seperti besi yang dibakar. Pusaran api Bromo. Pusaran api raksasa tercipta di tengah ruangan. Badai api berputar dengan kecepatan luar biasa, menyerap oksigen di sekitarnya, hingga udara terasa semakin tipis. Sial, panas sekali. Aris menutup wajahnya dengan lengan, tetapi hawa panas tetap menembus hingga ke tulangnya. Sekarang, habislah kau, bocah. Rancawara menghempaskan tangannya ke depan. Tornado api Bromo melesat menuju Aris, siap melahapnya dalam kobaran neraka. Namun, Aris tidak gentar. Aris menggenggam tombak kencana jagat erat-erat. Ia mulai memutar tombaknya, menciptakan aliran angin yang semakin lama semakin kuat. Dua pusaran kekuatan bertabrakan. Tornado api yang membara melawan badai angin suci dari tombak kencana jagat. Benturan itu menciptakan ledakan yang maha dahsyat. Api yang membara tersedot ke dalam pusaran angin yang berlawanan arah. Oksigen di sekitar Rancawara terhisap keluar, membuat nyala apinya mulai meredup. Rancawara terhuyung, matanya terbelalak, tubuhnya yang tadinya menyala mulai redup. Api yang membungkusnya kini hanya tersisa bara merah yang semakin lama semakin memudar. Tidak, ini tidak mungkin. Aris menyadari celah itu. Dan inilah saatnya. Sekarang kesempatannya. Dengan sisa tenaga, Aris melompat ke udara. Tombak kencana jagat bersinar terang. Auranya membentuk gelombang energi keemasan yang membelah langit-langit ruangan. Rancawara mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan api lagi, tetapi apinya tidak lagi bisa menyala. Tidak! Tombak kencana jagat menembus dada Rancawara. Energi suci dari tombak itu meresap ke dalam tubuh sang jin, menyalakan cahaya putih keemasan yang berlawanan dengan api neraka. Rancawara mengerang keras. Tubuhnya mulai menghitam. Lapisan apinya menghilang seperti abu yang tertiup angin. Retakan mulai muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan dari tombak Aris mulai meledak keluar dari dalam dirinya. Tubuh Rancawara meledak menjadi kepulan asap hitam, berputar ke udara sebelum menghilang sepenuhnya. Angin dingin bertiup di dalam ruangan. Api di sekeliling mulai padam. Panas yang menyiksa kini berubah menjadi keheningan. Aris berdiri terengah-engah. Tombaknya masih tertancap di tanah. Tubuhnya penuh luka bakar, namun ia telah menang. Dari atas ruangan, suara Ki Bromo bergema. Kau telah melewati ujian pertama, Satria Nusantara.
Tapi jika di lantai pertama kau sudah kesulitan, aku ragu kau akan bisa naik ke lantai ketujuh. Raka Wisesa tiba-tiba muncul di hadapan Ki Bromo. Apa kau pikir pilihan kami akan gagal, Bromo? Ki Bromo hanya tersenyum. Kau cukup arogan, hanya seorang pendamping. Ketahuilah tempatmu. Energi yang kuat dipancarkan oleh Ki Bromo untuk mengintimidasi Raka Wisesa. Makhluk kurang ajar, apakah kau mengancamku, Bromo? Makhluk bawah sepertimu berani menunjukkan taringmu. Ki Bromo terjatuh hanya dengan tatapan Raka Wisesa. Siapa kau ini? Aku Raka Wisesa, pelayan tuanku. Tidak perlu kau tahu, Gareng sekalipun tidak akan berani searogan itu padaku. Tidak perlu banyak berkomentar, dan lihat saja, karena bocah manusia itu adalah tuanku. Jika kau merendahkannya, itu sama halnya kau merendahkanku. Energi yang maha dahsyat dipancarkan oleh Raka Wisesa hingga membuat Ki Bromo gemetaran. Kemudian Raka menghilang. Siapa itu Raka Wisesa? Tidak ada makhluk di dunia bawah yang bisa menekanku sampai sejauh ini. Ia memiliki energi yang sama besarnya dengan Eyang Gareng. Jangan-jangan dia adalah... batin Ki Bromo dalam hati. Sementara itu, Aris mulai memasuki lantai berikutnya. Gerbang kedua terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan logam berat. Saat di antara pintu semakin melebar, Aris langsung merasakan hempasan angin kencang yang begitu kuat, hingga ia harus menancapkan tombak kencana jagat ke lantai untuk bertahan. Lantai istana itu terasa berbeda dari sebelumnya. Ruangannya terbuka tanpa dinding, hanya hamparan luas yang dipenuhi pusaran angin yang menderu liar. Awan-awan gelap berputar di langit, sementara beberapa pilar batu yang menjulang tinggi terguncang akibat badai yang terus-menerus berhembus. Di tengah pusaran angin, sosok makhluk perlahan muncul. Wiraguna, jin bertangan 4 dengan tubuh kebiruan, berkilauan perak, melayang di udara dengan mudahnya, dikelilingi oleh arus angin yang nampak seperti melindunginya. Ia memiliki 4 lengan yang kokoh, yang bergerak seirama dengan pusaran badai di sekelilingnya, menciptakan sensasi bahwa ia sendiri adalah angin itu. Wiraguna mengangkat salah satu lengannya, dan dalam sekejap, angin yang menderu semakin menggila. Manusia kecil, lumayan, kau telah melewati lantai pertama, tapi kau tidak akan mudah melewatiku, bocah. Dengan satu gibasan tangannya, angin topan tercipta, menerjang seperti badai ganas. Lantai bergemuruh, debu dan batu-batu kecil melayang di udara, menciptakan pusaran angin raksasa yang semakin mendekat ke arah Aris. Wah, Jan, sial, ini seperti melawan sesuatu yang tidak bisa kusentuh. Aris mencoba bertahan, tetapi tekanan angin membuatnya sulit bergerak. Ia sadar bahwa itu bukanlah pertarungan biasa. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Aris melompat ke depan, mencoba menerobos angin dan menyerang Wiraguna dengan tombak kencana jagat. Tetapi sebelum ia bisa mendekat, sebuah pusaran angin muncul tepat di hadapannya, menghempaskannya ke belakang dengan keras. Aris terlempar dan menghantam lantai. Dadanya terasa nyeri akibat benturan. Kau bahkan tidak bisa menyentuhku, bocah. Angin di sekelilingnya semakin liar. Setiap kali Aris mencoba mendekat, Wiraguna hanya perlu mengayunkan tangannya sedikit untuk menciptakan tornado kecil yang menghempaskan Aris kembali. Aris menggertakkan giginya, matanya memperlihatkan pola serangan musuhnya. Tetapi
Semakin ia melawan, semakin ia menyadari bahwa itu adalah pertarungan yang tidak adil. Wah, iki repot tenan. Aku bahkan tidak bisa mendekat. Namun, tiba-tiba, sebuah tornado raksasa muncul di hadapannya. Angin mulai menyedot tubuh Aris ke udara. Hei, apa ini? Wah! Aris mulai terombang-ambing dalam pusaran. Udara di sekelilingnya begitu kuat, hingga ia merasa tubuhnya bisa tercapik-capik kapan saja. Lalu, kemudian Aris terlempar ke lantai. Tubuhnya terhuyung dengan nafas tersengal. Debu berterbangan di udara, menyulitkannya untuk melihat dengan jelas. Hei bocah manusia, apakah kau benar-benar melewati lantai pertama? Kenapa kau lemah sekali? Kau hanya akan menjadi debu yang terhempas tanpa arah jika kau tidak memiliki kemampuan. Jangan main-main denganku manusia. Niating sunaciku, badar geni. Hei, apa yang kau lakukan manusia? Serang aku lebih kuat lagi. Masih belum. Niating sunaciku. Aris terus mencoba dengan seluruh tekniknya, tapi semuanya selalu diblokir. Tidak ada satupun serangan yang mengenainya. Seakan semua serangannya tersedot ke dalam pusaran angin. Kau mengecewakanku manusia. Terimalah ajianmu sendiri. Aris terpental terkena serangannya sendiri. Aris merasakan rasa frustasi mulai menyelimutinya. Ia terbaring di tanah. Aris mencoba mengatur nafasnya. Taktiknya tidak berguna. Tidak peduli seberapa cepat atau kuat ia menyerang. Angin selalu lebih dulu menghalaunya. Dalam pikirannya suara Raka Wisesa bergema. Tuan, angin bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan kekuatan semata. Kau harus menjadi bagian dari angin itu sendiri, Tuan. Aris terdiam. Menjadi bagian dari angin? Apa maksudnya? Saat itu, Aris teringat ajaran dalam kitab Basabar, sebuah teknik rahasia yang digunakan oleh para leluhur untuk menyatu dengan elemen di sekitarnya. Ajian Panglimun Bayu Sukma, gumamnya. Aris menutup matanya, merasakan setiap hembusan angin yang berputar di sekelilingnya. Ia tidak melawan, tetapi membiarkan dirinya menyatu dengan alirannya. Perlahan, tubuhnya terasa ringan, hampir tidak berbobot. Ia mengikuti ritme badai, bergerak seperti angin itu sendiri. Saat ia membuka matanya, tatapannya berubah. Ia tidak akan melawan angin, ia akan menjadi angin. Wiraguna menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, lalu tertawa dengan sinis. Apa kau sudah menyerah, manusia? Tanpa menunggu jawaban, ia mengayunkan 4 lengannya ke depan. Pralaya, angin ribut. Tiba-tiba, angin di ruangan itu berubah menjadi kekacauan murni. Pusaran badai muncul dari berbagai arah, menyapu segala yang ada di sekelilingnya. Angin berputar liar, menciptakan kekosongan udara yang hampir membuat Aris sulit bernapas. Tetapi, ajian Panglimunan Bayu Sukma! Tubuh Aris tiba-tiba menghilang dari pandangan. Wiraguna mengerutkan kening. Kemana bocah itu? Matanya menyapu seluruh ruangan, tetapi yang ia lihat hanyalah pusaran angin yang berputar tanpa henti. Tiba-tiba, sebuah hembusan angin melintas di sampingnya. Secepat kilat, seperti bayangan yang bergerak di dalam badai. Wiraguna berputar, mencoba menemukan sumbernya. Tunjukkan dirimu. Ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan ajian pamungkasnya. Ajian Lesus Rantai Sukma. Dari kedua tangannya, rantai angin berputar keluar, menyebar seperti ribuan cambuk yang membelah udara. Rantai itu menghantam ke segala arah, menciptakan badai berbentuk jaring yang seharusnya tidak menangkap musuh yang bersembunyi. Namun, tidak ada yang terkena. Angin tetap berputar di belakangnya. Wiraguna menoleh.
Di mana? Dan di detik itulah Aris muncul di balik pusaran, melayang di udara. Tombak kencana jagat terangkat tinggi. Ajian Lembu Sekilan! Tubuh Aris tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, membentuk lapisan energi pelindung yang menahan tekanan angin di sekelilingnya. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan tombaknya ke arah Wiraguna. Wiraguna terkejut, namun refleksnya cukup cepat. Tameng Banyu Nirwana! Lapisan angin melingkupi tubuhnya, membentuk tameng transparan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Tombak Aris menghantam tameng tersebut. Kemudian terpental. Aris berputar ke udara, melompat mundur dengan lincah. Ia menyadari bahwa pertahanan Wiraguna tidak bisa ditembus begitu saja. Tidak buruk manusia, tapi angin tetaplah milikku. Dengan satu ayungan tangannya, ia merapalkan mantra lainnya. Samudra Bayu Murka. Gelombang angin menghantam Aris dari segala sisi, menekannya dengan kekuatan yang dahsyat. Aris merasakan tubuhnya terhimpit. Ia nyaris tidak bisa bergerak. Akhirnya, kau akan menjadi debu di tengah badai kekalahan. Kau tetaplah manusia lemah. Aris terhuyung, tetapi di saat terakhir ia teringat sesuatu. Angin bukan untuk dilawan, tapi untuk dikendalikan. Dalam pikirannya, suara Raka Wisesa kembali terdengar. Tuan, gunakan angin untuk memperkuat dirimu sendiri, Tuan. Aris menarik nafas dalam, kemudian Ajian Raja Wali Maruta! Tubuh Aris berputar di udara, mengikuti aliran badai. Tetapi kali ini, ia bukan hanya melayang, ia meluncur dengan kecepatan luar biasa. Mata Wiraguna membelalak. Apa mungkin? Tidak bisa dipercaya. Aris berputar seperti Raja Wali yang menukik dari langit, menyatu dengan badai. Tombaknya bersinar terang. Ajian Waringin Sungsang! Ia menerjang lurus ke arah pusat pusaran angin Wiraguna, melewati lapisan pelindungnya. Sial, ini tidak mungkin. Tombak kencana jagat menghantam tepat di dada Wiraguna. Wiraguna mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai retak seperti kaca yang pecah. Kau benar-benar mengendalikan angin manusia. Angin di seluruh ruangan mulai kacau, kehilangan kendalinya. Pusaran badai yang selama ini mendukung Wiraguna berbalik arah, menyedot dirinya sendiri. Tubuh Wiraguna meledak menjadi ribuan serpihan angin yang lenyap ke udara. Dalam sekejap, badai yang mengamuk akhirnya mereda. Angin menjadi tenang. Aris berdiri di tengah ruangan. Nafasnya berat, luka-luka di tubuhnya masih terasa. Namun, kemenangan telah ia dapatkan.